Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Dharma. Saya dari jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep usaha yang saya buat, yaitu Snapgo dengan mata kuliah Komunikasi Bisnis. Oke, boleh di next. Oke, Snapgo. Latar belakang kenapa saya pilih Snapgo? Yang pertama ada foto studio mahal dan tidak fleksibel. Karena kan sekarang di zaman sekarang ini banyak sekali foto studio yang itu sangat-sangat mahal banget atau enggak kurang fleksibel dimanapun. Nah, harusnya ada foto booth keliling menjadi solusi yang relevan dan potensial. Nah, itu menjadikan foto booth saya itu suatu latar belakang yang potensial banget gitu, karena memberikan momen langsung di tempatnya. Harus ada lokasi acara, sering berpindah dan butuh layanan praktis serta cepat. Nah, seperti yang saya bilang, Snapgo adalah Snap to the Go. Nah, itu bisa jadi momen langsung dari pemotretan konsep Snapgo tersebut. Terus ada kebutuhan dokumentasi secara semakin mengarah ke pengalaman yang unik. Nah, kenapa pengalaman yang unik? Karena Snapgo tersendiri itu bisa langsung memberikan momen di saat itu juga. Nah gitu, di saat kamu lagi di manapun itu kita bisa siapkan Snapgo. Artinya ada background yang layak, yang kayak biasa dan ingin merasakan background secara langsung kayak gitu. Jadi misalnya nih, banyak orang yang pengen banget foto booth tapi langsung memberikan momen secara langsung, misal di tempat gunung atau di check-in atau keramaian lain atau kalau belum bisa. Next. Oke, setelah ada deskripsi produk dan layanan. Oke, jadi deskripsinya itu adalah satu adalah foto booth yang melayani keliling, yang melayani acara private maupun acara cantik keramaian. Jadi bisa orang-orang itu bisa memilih Snapgo itu tempat mengabadikan momennya. Sudah layanan. Pertama ada foto booth keliling untuk event private dan area publik. Jadi di Snapgo ini orang yang mau acara pernikahan, acara ulang tahun bisa pesan Snapgo. Dan area publik itu bisa juga di CFD, keramaian, dan lain-lain. Terus ada foto instan dan digital. Nah, itu seperti pada umumnya ada foto instan langsung di situ juga. Dan untuk digital itu ada softwarenya. Terus ada properti, tematik, dan brand branding. Jadi sesuai pada zaman dan sesuai dengan konsep pada saat itu juga, maupun itu konsep event private atau event public. Terus ada operator profesional dan setup fleksibel. Itu udah pasti, karena pasti di situ ada pekerja juga yang membantu dalam kegiatan tersebut. Next. Oke, setelah ada target pasar. Target pasar ini saya cakup ada 3. Yang pertama ada penyelenggara event private. Jadi untuk customer-customer yang ingin mengabadikan momen secara langsung di saat itu juga dengan background pernikahan di saat itu juga bisa langsung pilih Snapgo. Terus ada pengunjung CFD atau area keramaian. Maksudnya ini Snapgo tersebut akan berkeliling di acara-acara keramaian gitu, seperti pernikahan juga bisa, terus ada juga CFD, alun-alun, stadion dimanapun. Jadi bisa langsung mengabadikan momen di saat itu juga. Terus ada komunitas dan panitia kegiatan. Maksudnya ini para komunitas atau panitia kegiatan penyelenggara event private, CFD itu bisa langsung berfoto langsung di saat itu juga. Next. Oke, setelah itu ada pesaing. Nah, saya mengambil konsep pesaing itu ada 2. Ada foto booth studio, vendor event besar. Kenapa foto booth studio? Karena di Indonesia ini banyak sekali foto booth atau foto studio yang udah banyak berseliweran. Tapi itu menjadikan foto booth studio ini sebagai pesaing sehat. Terus ada vendor event besar. Vendor event besar pasti memilih vendor foto booth yang bagus, yang sesuai. Tapi di Snapgo ini berbeda dengan lain. Karena itu menjadi pesaing saya. Terus ada peluang meningkatkan jumlah event private dan kegiatan prioritas. Jadi semenjak ada Snapgo ini, saya berharap dengan banyaknya kolega event private yang meng-hire saya di Snapgo tersebut. Terus ada tingginya minat pengunjung CFD dan area keramaian. Nah, udah saya katakan bahwasanya di Snapgo tersebut tuh mengabadikan momen secara langsung. Jadi orang-orang yang CFD atau keramaian itu bisa langsung backgroundnya itu keramaian tersebut atau enggak macam-macam booth-booth di sana gitu. Terus ada sedikitnya penyedia foto booth yang lainnya ada publik. Untuk sekarang ini saya tidak pernah melihat adanya foto booth yang berkeliling kayak gitu, yang berkeliling menggunakan roda, terus ada kamera dan apa gitu. Saya jarang melihat itu, menjadikan peluang saya. Next. Oke, saat itu ada strategi pemasaran. Pertama itu ada strategi pemasaran di event private. Nah, saya pilih 3 kerja sama IO, testimoni pelanggan, paket khusus event private. Kerja sama IO itu maksudnya saya ingin kayak menjadikan kerjasama gitu. Jadi kepada IO untuk pernikahan, ulang tahun dan lain-lain. Terus ada testimoni pelanggan. Jadi pada saat bekerja sama dengan IO, saya ingin mencoba kepada pelanggan untuk testimoninya kayak gitu. Paket khusus event private maksudnya itu, jadi setelah saya bekerja sama dengan IO atau event private lainnya,
saya akan menyediakan paket khusus kayak gitu loh, kayak mulai dari banking orangnya atau per strip fotonya. Berarti ada event public dan CFD. Saya tadi saat dari saya 3, ada 5. Itu ada aktivasi langsung dilokasi. Jadi kenapa sesuai dengan konsepnya event public dan CFD. Jadi saya langsung tahu itu di lokasi tersebut. Terus ada branding visual kuat. Terus ada promo spontan. Nah, promo spontan ini kalau misalnya ada acara 17 Agustus, ada event-event besar lainnya, itu yang saya buatkan secara spontan promonya. Terus ada interaksi pengunjung konten media sosial. Itu menjadikan dua itu tuh adalah interaksi langsung pada pelanggan kayak gitu ya. Itu sebagai strategi pemasaran saya. Next. Oke, selanjutnya ada strategi penjualan di event private. Nah, itu ada paket durasi layanan, itu udah pasti. Jadi nanti event tersebut tuh meng-hire saya untuk berapa jam atau berapa menit untuk setiap fotonya. Terus ada custom sesuai acaranya mau kayak gimana, bisa custom ke saya kayak gitu. Terus ada booking online, itu udah pasti harus booking online karena itu dirikan bookingan gitu loh, sebelum ada yang mengambil slot itu. Terus ada sistem DP, ada absen layanan tambahan tersebut tuh maksudnya si orang yang hire step gue ini bisa langsung pilih layanan apa yang perlu ditambahkan kayak gitu. Terus ada repeat order, jadi para keluarganya atau siapapun itu yang melihat step gue di acara tersebut bisa repeat order kepada saya. Terus ada event public dan CFD, itu ada penjualan langsung di lokasi udah pastinya karena itu event public. Terus ada paket cepat dan terjangkau. Terus ada pembayaran praktis, itu menggunakan konsep kris karena pada saat zaman sekarang itu kris sangat dibutuhkan. Terus ada promo spontan dan banding. Dulu saya bilang juga kalau promo spontan dan banding itu kalau misalnya ada event besar atau banding pun itu bisa juga misalnya ngajak 3 orang dapat 2 strip foto atau ngajak 5 orang dapat 5 strip foto. Itu mungkin dari saya. Next. Oke, selanjutnya ada investasi. Jadi investasi perkiraan itu ada modal awal kurang lebih 25 juta, biaya operasional rendah, pendapatan dari event private dan CFD, balik modal kurang lebih 6 sampai 8 bulan. Maksudnya, terus ada biaya operasional rendah itu karena ini kan step go, jadi dia itu tidak memerlukan background yang benar-benar khusus proper gitu. Terus ada pendapatan dari event private dan CFD, terus ada balik modal kurang lebih 6 sampai 8 bulan. Jadi dari pendapatan event, terus ada pendapatan event private, terus ada pendapatan CFD dan keramaian itu bisa kurang lebih balik modal sekitar 6 sampai 8 bulan. Oke, kenapa bisa ketentuan modal awal 25 juta? Itu ada ketentuan, ada kamera DSLR, printer foto instan, laptop dan software pendukung, terus ada lightning itu kalau di event private mungkin dibutuhkan. Terus ada backdrop, itu juga semua di event private. Terus ada kertas dan tinta cetak foto, terus ada dibutuhkan di setiap area CFD atau event private. Terus ada transportasi untuk para pekerjanya. Next. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila saya kurang kata. Terima kasih. Thank you.